Edward entah bagaimana selamat dari serangan itu dengan baju besi dan sayapnya yang rusak. Petualang pemberani itu berlutut di lantai mengakui kekuatan zombie itu. Jika bukan karena baju besi yang diberkati melindunginya, dia pasti sudah mati karena itu. Para petualang lain memeriksanya. Tetapi dia mengangkat tangannya memerintahkan mereka untuk tetap di belakang, mengakui bahwa dia meremehkan lawannya. Dia menyuruh mereka untuk melarikan diri karena dia tidak bisa bertarung lagi. Meskipun pendapatnya beragam, mereka akhirnya mengikuti instruksinya dan melarikan diri. Alice menolak untuk membiarkan mereka pergi begitu saja dan mengatakan mereka terlalu sombong kali ini. Dia meletakkan tangannya di tanah dan memanggil gerombolan mayat hidup untuk menghalangi jalan mereka. Ahli nujum dengan bangga membual tentang kekuatan sejatinya. Tetapi itu tidak berlangsung terlalu lama. Edward merespons dan memulai mantra sendiri memanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Cahaya suci menyinari gerombolan itu dan membakar mereka menjadi renyah dalam hitungan detik. Itu adalah kesempatan mereka untuk lari. Dan seekor hewan memimpin tanpa menoleh ke belakang. Untungnya mereka berhasil keluar hidup-hidup meskipun terengah-engah karena berlari dengan kecepatan penuh. Sementara kekhawatiran untuk Edward ada di sana, majikan mengatakan, dia pantas mati karena bahkan gagal mengalahkan zombie rendahan. Untuk saat ini mereka kembali ke kota. Ingin mencari sekutu yang lebih kuat untuk berpesta dengan gadis itu melihat ke belakang sendirian. Khawatir tentang petualangan yang mereka tinggalkan. Meskipun dia bergabung dengan kelompoknya kembali ke kota, dia berjanji untuk kembali dan menyelamatkannya. Sementara itu di penjara bawah tanah. Edward percaya cukup waktu telah berlalu untuk membiarkan manusia melarikan diri. Dorothy berbicara dari belakang memanggilnya orang yang benar-benar naif. Dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan sisa kekuatannya. Tetapi malah memilih untuk menyelamatkan yang lain. Petualang itu menertawainya, mengatakan monster sepertinya tidak akan pernah mengerti. Baginya, tujuan seorang satria adalah melindungi mereka yang lebih lemah dari diri mereka sendiri. Ini salahnya karena ceroboh dan gagal menyadari bahwa zombie itu mungkin memiliki kekuatan Raja Iblis. Namun, atas namanya, dia bersumpah untuk membantai mereka semua dan menghentikan ancaman itu. Bahkan jika itu merenggut nyawanya sekali lagi, dia berseru kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan menawarkan tubuhnya yang hancur sebagai ganti kekuatan untuk menyerang. Dorothy bertanya gerakan apa itu. Namun, Minotaur mengenali serangan suci itu. Itu adalah upaya terakhir seorang paladin, mengorbankan mereka untuk pedang membara yang bahkan tidak akan dihadapi oleh Raja Iblis. Memusatkan pandangannya pada targetnya, Edward menyerbu masuk untuk mengakhiri semuanya sekali dan untuk selamanya tanpa berpikir. Dia menyerbu untuk menemuinya dengan raungan. Namun, cakar besarnya tiba-tiba kembali ke ukuran semula. Begitu pula seluruh tubuhnya, secara kebetulan memungkinkannya untuk menghindari serangan terakhir petualang itu. Zombie itu pingsan di lantai. Setelah pingsan karena kelelahan dan kerja keras, Edward menggertakkan giginya, tidak menyangka serangannya akan dihindari dengan sangat konyol. Seperti zombie, dia jatuh ke tanah tak bergerak. Dorothy bertanya apakah dia mati. Namun, pergeseran serangan suci dibatalkan secara otomatis setelah meleset. Pertanyaan sebenarnya sekarang adalah apa yang dapat mereka lakukan terhadap seorang petualang level 83. Saat dia pingsan, Alice dengan sombong mengeluarkan tali panjang dan mulai mengikat musuh yang tidak sadarkan diri itu. Merasa menang, dia meminta bonus kepada penguasa ruang bawah tanah. Sementara mereka hanya iri pada kebodohannya, Minotaur sudah memiliki rencana untuk menghadapi petualang itu. Mereka semua melihat dengan bingung, tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Minotaur meletakkan tangannya di bahu Alice. Dan tiba-tiba memberinya tanggung jawab atas pemenjaraan petualang itu. Serta menggali informasi darinya. Mencoba menghindarinya, dia berpendapat bahwa tidak mungkin iblis level 35. Seperti dirinya bisa mengawasi dia. Mengingat kejadian di atap dan utangnya. Dia dengan cepat menerima misi itu tanpa khawatir. Dengan keributan yang sudah mereda, dia ingat bahwa ada sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Akhirnya dia menyampaikan informasi tentang Raja Iblis yang bepergian ke kerajaan manusia. Penguasa ruang bawah tanah berkeringat dingin, sudah membayangkan pertempuran sengit yang akan terjadi. Serta kesalahan yang akan ditimpakan padanya sebagai penguasa setempat. Karena mereka harus mengambilnya segera, dia mencoba memerintahkan seluruh ruang bawah tanah untuk menemukannya dalam waktu seminggu. Namun, melihat sekeliling, dengan cepat menjadi jelas bahwa tidak ada yang cocok untuk bekerja dengan begitu cepat. Dia melepaskannya dan menerima nasib mereka. Mengingat keadaan mengerikan seluruh ruang bawah tanah setelah serangan itu, Dorothy mencoba menghiburnya. Namun,
Melakukannya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Butuh waktu berabad-abad baginya untuk membangun ruang bawah tanah ke skala ini dan sekarang akan membutuhkan waktu berabad-abad untuk pulih. Mengingat sesuatu, Succubus itu mengatakan tidak harus seperti itu. Setidaknya tidak lagi. Dia menggendong zombie yang sedang tidur di lengannya. Dan menawarkannya kepada tuannya, mengatakan mereka tidak perlu khawatir tentang cedera dengan adanya dia. Mengingat bagaimana dia terluka dalam pertempuran. Dia melanjutkan tentang bagaimana dia merawat luka-lukanya begitu cepat. Ini adalah masalah mendesak. Karena orang yang bisa membunuh monster belum muncul dalam 1000 tahun. Mengabaikan teriakan Alice. Dia memerintahkannya untuk membangunkan zombie itu agar dia bisa menyembuhkan para monster. Dorothy dengan lembut membangunkan monster yang sedang tidur itu, yang bertanya apakah dia akhirnya mati. Dia membuka matanya untuk melihat Succubus mengungkapkan betapa khawatirnya dia. Berbalik, dia melihat dua lainnya menatapnya. Akhirnya dia jatuh ke tanah dengan kecewa dan meratap karena gagal mati meskipun semua yang dia coba. Selain itu, sistem mengatakan dia telah memperoleh keterampilan yang memungkinkannya melakukan transformasi dari sebelumnya. Dia mengeluh tentang keterampilan tidak berguna lainnya yang membuatnya tampak lebih aneh bagi para penonton. Minato kemudian langsung ke intinya dan menegaskan bahwa dia dapat menyembuhkan iblis yang terluka. Sudah khawatir tentang apa yang mungkin terjadi, dia mundur dan bertanya mengapa itu penting. Sang penguasa meraih tangan kecilnya dengan jari-jarinya. Dan memberikan senyum penuh harapan. Keduanya beralih ke pasukan yang sebagian besar telah dimusnahkan oleh penyerbu sendirian. Dia menghela nafas dengan perasaan campur aduk, menyadari bahwa dia adalah satu-satunya dalam permainan yang mampu menyembuhkan monster. Dia setuju untuk merawat semua orang di sana. Tetapi mengatakan dia punya satu syarat yang harus mereka penuhi. Terkejut bahwa itu tidak sesederhana kelihatannya, sang penguasa bertanya apa yang dia inginkan. Zombie itu kemudian menunjuk ke Edward dan menuntut untuk memiliki hak asuh atas petualang itu. Meskipun dia tidak mati. Dia setidaknya bisa mengambil 1 tahun dan memintanya untuk membunuhnya begitu dia bangun lagi. Karena dia sudah berencana untuk memberikan petualang itu kepada Alice, Minotaur dengan mudah menerima permintaan itu. Dengan semua itu selesai, dia menyuruh mantan dokter itu untuk menunjukkan kepada mereka apa yang bisa dia lakukan. Karena itu, Haru berjalan-jalan sebentar untuk memeriksa setiap monster. Seperti yang diharapkan, sebagian besar mengalami luka serius. Beberapa memiliki luka pisau dan luka bakar yang jika tidak diobati akan mengancam jiwa. Zombie itu meminta kertas dan pena yang dengan cepat disediakan oleh Dorothy. Mereka menyaksikan saat dia dengan cepat menuliskan banyak hal, memastikan untuk sedetail mungkin. Tak lama kemudian dia menyerahkan resep untuk mengobati luka dan menginstruksikan mereka untuk meramu obatnya, bahkan tidak masalah jika mereka tidak tahu bahan-bahannya. Saat dia menjelaskannya dengan sangat detail, mendengar mereka mempertanyakannya, dia bertingkah angkuh dan bertanya apakah mereka berani meragukan keterampilan medisnya. Setelah itu selesai. Dia beralih ke masalah para petualang di sini, mengklaim semuanya miliknya, dia melepas semua armor dalam hitungan detik. Dan memakainya semua di tubuhnya. Namun setelah memeriksa statistiknya, dia melihat bahwa tidak ada yang berubah sama sekali. Dengan murung dia meminta penjelasan pada Alice. Dan disebut zombie kecil yang tidak tahu apa-apa, bahkan jika dia melengkapi item level tinggi. Ketika levelnya tidak mencukupi, bonus stat apapun akan batal, kata-katanya menusuknya seperti anak panah. Dengan pilihan itu hilang, yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menunggu Edward bangun dan membunuhnya. Ngomong-ngomong, dia menoleh ke petualang itu menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Saat dia mengambil armor yang sekarang tergeletak di tanah, terungkap bahwa petualang teratas itu adalah seorang wanita selama ini. Api besar membakar sebuah kota hingga rata dengan tanah, hanya menyisakan jejak kematian yang menghancurkan, para iblis mengamuk, membuat kekacauan dan membunuh warga sipil sesuka hati. Sementara itu, seorang gadis kecil harus menyaksikan semua ini, mengawasi saat dia bersembunyi di balik pintu yang tertutup. Sayangnya ini tidak cukup untuk menyembunyikannya dari iblis yang menyerang rumah mereka. Dia menemukan penyintas yang tersesat dan membuka pintu, memperlihatkan anak yang ketakutan itu gemetar di tanah. Mengangkat tangannya dia menyuruhnya untuk bergabung dengan yang lain dalam perjalanannya ke alam baka. Saat dia dengan putus asa mengangkat tangannya dalam upaya untuk melindungi dirinya sendiri, gadis kecil malang itu berteriak untuk terakhir kalinya, mata Edward terbuka lebar saat dia bangun dari mimpi buruk yang menghancurkan. Tanpa terikat pada sebuah alat. Dia mengutuk monster yang menghantui tidurnya, Haru melangkah maju menyadari bahwa dia akhirnya bangun. Zombie itu mengenakan jas putih dokter. Dan mengatakan dia telah tertidur dan nyaris mati selama 3 hari.
Pertama bertanya mengapa dia ada di sana. Dia terlambat menyadari bahwa dia diikat di semacam salib dengan hampir tidak mengenakan pakaian apapun. Mengingat armor yang tidak dia gunakan, zombie itu mengatakan dia membuangnya. Dan mungkin ada di tangan monster. Dia mengutuknya dengan keras menggertakkan giginya hanya karena marah pada makhluk hina itu. Air mata menggenang di matanya. Dia menyuruhnya untuk membunuhnya daripada mempermalukannya seperti itu. Yang mengejutkannya, dia melompat ke wajahnya menyuruhnya untuk diam dan mendengarkannya jika dia ingin hidup tanpa pilihan lain. Dia mengizinkannya untuk duduk di bahunya dan bertanya tentang rencana sebenarnya. Dia mengatakan tidak ada rencana dan bahwa dia benar-benar ingin membantunya. Terlebih lagi dia tidak bisa menjelaskan mengapa tetapi dia akan diam-diam mengobati luka-lukanya. Dan bahkan membantunya melarikan diri begitu dia sembuh. Edward menolak untuk mendengarkan percaya bahwa monster tidak bisa menyembuhkan manusia yang sesuai dengan harapan Haru. Untuk itu dia telah menyiapkan salep untuk luka luar terlebih dahulu menyuruhnya untuk tidak terlalu banyak bergerak dia mengoleskannya ke luka di sekitar dadanya. Dan dia terkejut melihatnya bekerja langsung. Itu dingin dan menenangkan dan rasa sakitnya mereda dengan sangat cepat mengingat kekuatannya yang menakutkan. Dan sekarang keterampilan penyembuhannya yang luar biasa. Dia berpikir pasti ada sesuatu yang terjadi, terlalu rumit untuk dijelaskan. Jadi dia meminta mereka untuk menganggapnya sebagai imbalan atas bantuan. Sudah mengharapkan jebakan dia bertanya apa yang dia ingin dia lakukan. Dia memulai dengan suara yang menakutkan. Dan di luar semua dugaannya. Dia menangis di lantai sambil memohon padanya untuk membunuhnya. Sambil meratap dia mengatakan dia sudah muak dengan ruang bawah tanah. Dan tidak ingin menjadi zombie lagi. Berlari-lari dia tanpa sadar meminta maaf karena dilahirkan sebagai zombie. Dia kemudian melanjutkan dan bertanya mengapa dia berpura-pura menjadi laki-laki selama ini. Sekarang gilirannya untuk menghindari pertanyaan. Jadi dia menolaknya sama sekali meskipun dengan ekspresi kesakitan. Tidak cukup terganggu untuk mengorek, dia mencoba untuk melanjutkan perawatan sebagai gantinya saat dia akan mengoleskan salep. Suara Alice memanggilnya dari luar. Dan dia dengan cepat harus memikirkan sesuatu. Necromancer tiba di ruangan itu dan menemukan Haru berpegangan pada Edward dengan malu-malu bertanya mengapa dia tidak membantu mengobati yang terluka. Jika dia mengetahui tentang niat sebenarnya zombie itu, menyembuhkan petualang itu hanya akan menjadi tantangan. Bos mengatakan dia dipanggil untuk hadiah karena penguasa ruang bawah tanah terkesan dengan obatnya. Akhirnya menyadari sesuatu yang aneh, dia bertanya-tanya mengapa dia membungkuk di atas petualang yang terikat dengan sangat licik dengan cepat memasang ekspresi cabul. Dia mengatakan dia menggunakan metode keji untuk menginterogasinya namun itu masih tampak terlalu mencurigakan bagi necromancer yang sangat tajam. Dia menariknya menuntut untuk tahu apa yang dia sembunyikan tetapi dia hanya berpegangan pada petualang itu lebih erat dia tidak bisa membiarkan Alice melihat salep di tangannya. Jadi dia dengan mendesak mendorong botol itu ke dada tawanan itu mengikatnya dia akhirnya melepaskan dengan sombong mengatakan bahwa tidak ada yang disembunyikan sama sekali dia memperhatikan dada petualang yang memerah tidak rata. Tetapi dia mengatakan itu pasti hanya bengkak dari pertempuran. Haru kemudian mengusirnya mengatakan penguasa ruang bawah tanah pasti menunggunya. Saat dia memastikan bahwa dia benar-benar pergi, dia menghela nafas setelah menghindari peluru menoleh ke Edward. Dia kemudian meminta maaf karena menggunakan tindakan putus asa tanpa izinnya dia mengatakan ini. Tetapi melanjutkan untuk dengan berani mengeluarkan botol itu lagi karena dia dekat dengannya. Harry memperhatikan perhiasan di lehernya. Dan segera meraihnya dia mencoba untuk memperingatkannya tetapi sudah terlambat karena dia sudah memegangnya. Segera setelah kulitnya menyentuh logam dingin itu, zombie itu segera meledak menjadi api yang menyala-nyala dalam hitungan detik. Dia jatuh ke lantai benar-benar hangus sambil masih memegang liontin itu. Edward berteriak panik atas perubahan peristiwa yang tiba-tiba melihatnya pingsan karena api. Edward dengan mendesak mencoba untuk memeriksa kondisinya. Liontin yang dia pegang adalah salib suci yang cukup kuat untuk mengubah undead biasa menjadi abu. Saat dia tetap tidak bergerak, dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar mati begitu tiba-tiba saat itu zombie itu berdiri seperti tidak terjadi apa-apa. Karena dia harapan terakhirnya untuk melarikan diri, dia mendesaknya untuk melepaskan salib agar dia tidak mati. Ekspresinya berubah dari khawatir menjadi bingung. Saat dia berbicara tentang penemuan besar. Dia berseri-seri sambil melihat item luar biasa yang memberikan kerusakan yang cukup untuk menangkal penyembuhannya. Dengan ini regenerasinya dibatalkan membuat tingkah lakunya yang merusak diri sendiri menjadi lebih mungkin. Yang lebih baik lagi adalah bagaimana itu meningkatkan MP-nya sebesar 1000 poin memberinya akses ke mantra yang lebih kuat. Dibawa oleh emosi karena mendapatkan item yang sempurna untuknya, zombie itu bahkan mencoba memeluk petualang itu. Dia melanjutkan rencananya dan mulai melepaskan belenggunya selain membiarkannya mengoleskan obat sendiri. Itu juga caranya berterima kasih padanya atas item yang sudah dia simpan salepnya untuknya.
Dan sekarang dia hanya harus memastikan untuk menjauh dari monster. Mendengar ini dia bergidik memikirkan di mana botol itu mungkin berada. Seperti yang diharapkan, dia merasakan benturan keras di dadanya membuatnya berteriak padanya sebagai protes. Sementara itu di Istana Tuan, monster bergerak sibuk meskipun dibalut karena luka seperti yang disebutkan oleh tuannya. Kerugian untuk penjara bawah tanah sangat parah. Akhirnya tiba di singgasana Minotaur. Dia disambut untuk audiensi. Alice memarahinya karena terlalu lama, mengatakan mereka telah menunggu sejak dia meneleponnya sebelumnya. Untuk memulai, tuannya mengungkapkan rasa terima kasihnya tetapi mengakui bahwa dia masih memiliki banyak pertanyaan yang belum terjawab. Dia langsung bertanya tentang kemampuannya untuk menyembuhkan monster, membuatnya tersentak kaget. Dorothy menambahkan menjelaskan bagaimana dia adalah orang pertama yang berhasil. Karena penyembuhan iblis disegel 1 milenium yang lalu, gagasan bahwa mereka tidak tahu cara membuat obat mereka sendiri mengejutkannya. Ramuan dari alam manusia tidak bekerja pada mereka. Tetapi yang mengejutkan, ramuan pribadinya efektif. Dalam hati dia bertanya-tanya apakah segel penyembuhan hanya berfungsi di dunia ini, membuat obat buminya tidak tersentuh. Karena kurangnya penyembuhan, mereka terpaksa mundur ke ruang bawah tanah, meninggalkan kekuatan mereka untuk berkurang. Sekarang dengan kemampuan medisnya mereka telah mendapatkan cara baru untuk pertempuran berkelanjutan, tidak benar-benar cenderung melawan umat manusia. Haru membuat alasan dan beralasan bahwa mereka membutuhkan strategi jangka panjang. Tuannya setuju, tidak dapat menyangkal bahwa ruang bawah tanah sublevel saja tidak dapat menantang kerajaan manusia. Karena itu dia menyarankan agar Raja Iblis sendiri menarik benteng untuk mereka. Dia dan Dorothy menumpuk ide itu, sudah membayangkan bagaimana ini akan membawa mereka kemuliaan di antara monster yang lebih rendah berkembang sangat cepat. Dia telah memutuskan masalah siapa yang akan menjemput raja. Dia mengejutkan semua orang dengan mengumumkan bahwa Succubus dan Necromancer ditugaskan untuk tugas itu. Protes dari keduanya datang segera. Dan Minotaur dengan tenang memerintahkan mereka untuk berhenti berdebat. Dia menjelaskan bahwa mereka adalah iblis yang paling mirip manusia di sana dan kemungkinan akan berbaur lebih baik. Terlepas dari penalaran logis, keduanya terus bertarung sementara Haru menilai mereka dari belakang, memikirkannya untuk sementara waktu. Dia menyadari bahwa itu adalah kesempatan sempurna untuk rencananya. Jika dia pergi ke kerajaan manusia bersama mereka, akan jauh lebih mudah untuk mempertaruhkan nyawanya di setiap kesempatan. Saat mereka berdebat, dia dengan cerah mengangkat tangannya untuk mendapatkan perhatian. Dan mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan mereka. Dengan cepat ditolak dengan alasan bahwa dia terlalu mirip monster untuk berbaur. Karena telah mengharapkan ini, dia memberi mereka pertunjukan kemampuan barunya dan mulai mengucapkan mantra. Mereka melihat dengan heran dan intrik. Dalam hitungan detik Haru muncul dengan wujud manusia meskipun masih dengan kualitas seperti zombie. Dengan MP-nya saat ini, keterampilan kecil seperti itu tidak menjadi masalah baginya. Mereka jatuh cinta pada bentuk barunya, menerimanya. Terlepas dari kaki yang seharusnya tidak mungkin untuk zombie biasa. Dia bertanya lagi, sekarang yakin bahwa dia harus diizinkan untuk memasuki alam manusia. Setelah hening sejenak, tuannya menghela nafas dan memutuskan untuk menjawabnya dengan jujur. Lebih dari penampilannya, dia menolak untuk mengirimnya pergi karena dia memiliki tugas yang lebih penting di toko. Saat zombie itu melihat dengan bingung, dia melanjutkan, semua bos ruang bawah tanah terluka parah oleh serangan Edward. Dan Lilith masih tidak bertugas, karena itu dia memutuskan untuk menunjuknya sebagai bos lantai baru, mengingat kontribusinya untuk ras mereka. Dengan anggun menjangkau, Minotaur bertanya apakah dia akan menerima posisi itu untuk sesaat. Haru dengan canggung melihat tangan tuannya dan yang mengejutkan semua orang. Menepisnya saat dia menolak tawaran itu. Menjadi bos lantai akan menyia-nyiakan semua waktu mencari kematiannya dan membuatnya terkunci di ruang bawah tanah. Kedua wanita itu memintanya untuk mempertimbangkan kembali karena posisi seperti itu akan memberinya beberapa manfaat dengan keterampilan menawan yang menyaingi Succubus. Dia membawa keduanya ke dalam pelukannya. Dan mengatakan dia tidak bisa membiarkan mereka menghadapi bahaya sementara dia jauh dari bahaya. Memikirkan kehidupan lamanya, dia mengatakan dia selalu ingin mengatakan sesuatu yang keren dan klise seperti itu. Apalagi dia meyakinkan tuannya bahwa tidak perlu khawatir tentang bos lantai 6. Mengambil beberapa alat, dia mengingatkan mereka bahwa dia adalah penyembuh abadi ruang bawah tanah. Karena zombie itu begitu berniat untuk pergi ke alam manusia, Minotaur memberinya kesempatan untuk membuktikan dirinya. Berbicara kepada rakyatnya, dia meminta Lilith untuk dibawa ke ruangan. Dengan ini Ratu Vampir dikirim masih tidak sadarkan diri dan berbaring di peti matinya. Walaupun mungkin bukan hal yang paling etis, Harry memutuskan untuk menggunakannya untuk eksperimennya, bersiap untuk perawatan. Dia mengumpulkan sihir ke tangannya dengan kabut hijau berputar di sekelilingnya. Dia meletakkan telapak tangannya di dada vampir itu. Sistem berbunyi melaporkan kegagalan dan menjelaskan bahwa dia tidak dapat menyembuhkan monster. Itu sesuai dengan harapannya, tetapi dia masih hanya ingin mengkonfirmasi hal-hal sebelum menyerah. Mereka bertanya apakah dia masih bisa diselamatkan. Dan dia meyakinkan mereka bahwa tidak akan ada masalah. Dia selalu anemia, dan karena pertempuran baru-baru ini dia semakin membutuhkan transfusi.
Mereka saling pandang dengan cemas, tahu bahwa mereka tidak bisa dengan mudah menyediakan sumber daya yang dia butuhkan. Karena dia adalah hasil pemanggilan baru, mereka mengerti bahwa dia mungkin ketinggalan informasi. Segala sesuatu tentang monster, apapun yang berhubungan dengan fungsi tubuh mereka, sangat berharga sejak kemampuan mereka untuk membunuh disegel. Anehnya, zombie itu terkekeh dan berkata dengan ceria bahwa tidak ada masalah sama sekali dengan ini. Jika itu sangat berharga, maka dia akan dengan cepat membuatnya, yang membuat mereka terkejut dan kagum. Dia membuat lingkaran sihir besar di tanah dan memanggil sesuatu. Itu adalah mantra tingkat tinggi yang konyol. Dan Dorothy berkomentar bahwa itu pada dasarnya membuat Alice tidak berguna. Dengan ini, zombie itu menyelesaikan pemanggilan pertamanya dan memanggil babi kelelawar. Makhluk aneh muncul dan dengan ekspresi bertekad meminta perintah dari tuannya. Melihat zombie level 5 menggunakan mantra yang seharusnya untuk level 40. Minotaur tidak bisa menahan rasa kagumnya. Babi kelelawar itu dipanggil ke dekat Haru. Meskipun menyembunyikan jarum suntik besar di belakangnya, dia meminta bantuan, mengatakan tidak perlu takut. Tanpa peringatan, dia memasukkannya ke lengan monster itu. Membuatnya berlinang air mata karena sengatan rasa sakit. Tidak dapat menahannya, kastil itu bergema dengan jeritan kesakitan. Tak lama kemudian, makhluk malang itu terbaring di lantai. Dan tuannya dengan gembira membawa jarum suntik yang penuh itu. Meskipun dia tampak seperti zombie yang lucu pada awalnya, mereka yakin bahwa kekejamannya lebih cocok untuk iblis. Menyimpannya dalam botol kecil. Haru menyuruh tuannya untuk menyuntikkannya ke tubuh Lilith. Ketika saatnya tiba, begitu dia bangun, mereka juga harus mengikuti resepnya yang akan sangat bermanfaat untuk anemianya. Dengan semua ujung yang terikat. Dia menerima izin untuk menemani mereka ke kerajaan manusia. Minotaur memberinya pengingat terakhir bahwa keselamatannya adalah yang utama, terlepas dari keberhasilan misi. Seperti orang tua yang mengizinkan anak mereka ke dunia untuk pertama kalinya, dia menyebut mereka suara harapan mereka. Dia berakting dan berpura-pura terharu. Meskipun mempertahankan niat awalnya untuk mati di luar sana, dengan semua itu diselesaikan, mereka tidak membuang waktu lagi dan segera bergerak. Partai yang terdiri dari 3 orang itu mengepak tas mereka dan meninggalkan kastil untuk mencari Raja Iblis. Saat mereka berjalan di hutan, keduanya panik saat dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Kembali ke wujud lamanya, sambil menggendongnya di lengannya, Dorothy bertanya apa yang terjadi dan apakah dia baik-baik saja. Dia mengatakan dia hanya membakar terlalu banyak MP dan telah jatuh ke keadaan kelelahan. Karena dia telah kehilangan wujud manusianya, Alice khawatir tentang peluang mereka untuk menyelinap ke kerajaan. Dia meyakinkan mereka bahwa dia baik-baik saja. Dan hanya membutuhkan sedikit lebih banyak waktu untuk mendapatkan kembali energinya. Memenuhi keinginannya sendiri, dia memeluk succubus itu kembali dan meringkuk di tubuhnya. Dengan wajah memerah, Dorothy membiarkannya berbaring di sana dan menyerap istirahat yang sangat dibutuhkan dalam momen nyaman itu. Dia senang berada di dunia lain. Sementara itu, jauh di dalam hutan, api unggun menerangi langit malam. Seekor ayam utuh sedang dipanggang di atas api dan 3 bersaudara yang akrab menikmati makan malam mereka. Louis khawatir tentang memenuhi kuota mereka. Karena mereka menjanjikan pasar gelap seorang succubus untuk pasar, kedua yang lebih muda terdiam. Tiba-tiba serius karena mereka tidak dapat memikirkan apapun untuk dilakukan. Mereka tidak bisa begitu saja kembali dengan Haru masih di penjara bawah tanah. Jadi Shah menyarankan untuk mencoba pendekatan yang berbeda. Karena bos mereka menginginkan Buddha yang menarik perhatian, mereka bisa saja menangkap beberapa wanita cantik dari jalanan seperti biasanya. Itu akan terlalu berisiko dengan penjaga kekaisaran yang berpatroli di daerah itu, siap untuk menangkap mereka. Namun, hutan itu masih jauh dari kota perbatasan. Dan jauh dari tempat para penjaga berpatroli. Saat itu dia menegang setelah mendengar suara di dekatnya, menyuruh yang lain untuk diam. Dia mengatakan seseorang berjalan ke arah mereka. Ingin menilai situasinya terlebih dahulu, mereka menjulurkan kepala keluar dari semak untuk memeriksa siapa itu. Untungnya, mereka menemukan tipe gadis yang sempurna untuk misi mereka. Mereka mengamati beberapa siluet yang familiar dari dekat. Dan terpesona oleh sosok sempurna mereka, gagal pada awalnya untuk mengenali keempat bos itu. Mereka berangkat untuk menangkap keduanya tanpa gagal. Ketiga bersaudara itu, Haru, tidak ingin membiarkan target mereka melarikan diri karena mereka mengejar kuota. Sementara itu, perasaan buruk menjalar di tulang punggung Alice, membuatnya menggigil dalam kegelapan. Dengan mendesak melihat sekeliling,
Dia mengatakan dia merasakan beberapa mata mengawasi mereka. Tetapi Dorothy mengatakan dia paranoid. Di sisi lain, Haru meninggalkan mereka sendirian untuk sementara waktu untuk mengunjungi kamar mandi, mengatakan dia tiba-tiba sakit perut. Saat dia mempertanyakan apakah mayat hidup bahkan harus melakukan perjalanan ke kamar mandi, sebuah suara memanggil mereka dengan keras, memerintahkan para wanita untuk berhenti di jalur mereka. Ketiga petualang itu muncul entah dari mana. Memasang pose norak dipadukan dengan kalimat perkenalan yang dilatih. Momen canggung dan hening berlalu. Saat kedua wanita itu tidak dapat bereaksi terhadap tampilan bodoh itu. Tiba-tiba ketiganya berkumpul dan berbisik. Akhirnya menyadari bahwa target mereka terlihat sangat familiar, yang tertua menyebut mereka bodoh dan menjelaskan bahwa mereka adalah bos yang mereka temui di penjara bawah tanah. Menyadari bahwa iblis seharusnya tidak berkeliaran, mereka merasa ada sesuatu yang salah. Terlepas dari alasannya, ini adalah kesempatan sempurna untuk menangkap. Jadi yang tertua segera mulai bekerja. Dia menarik busur dan anak panahnya. Menanamkannya dengan sihir seperti yang dia lakukan sebelumnya. Namun, Dorothy sudah siap kali ini dan tidak akan membiarkan dirinya jatuh untuk hal yang sama dua kali. Dia menyerang lebih dulu dengan cepat menembakkan panah mempesona ke arah pemanah. Bola-bola mana melesat ke arah Louis dan sayangnya mematahkan ujung tajam proyektilnya. Tidak seperti yang dia inginkan. Ujung yang patah itu secara tidak sengaja mengenai kepala Alice, justru berhasil menempel pada target. Mantra itu aktif dan ion-ion hipertoksik tumbuh dari dahinya dalam hitungan detik. Kedua wanita itu terikat dan tak berdaya sekali lagi. Dorothy memarahi temannya yang pikirannya sedang kacau. Menyalahkannya karena membuat mereka terjebak, para petualang terkekeh dan mengejek mereka. Bertanya apakah bos ruang bawah tanah benar-benar selemah itu. Untuk mengakhiri semuanya, Sha mengumpulkan energi ke dalam tongkatnya dan meluncurkan bola api raksasa. Bola api seperti meteor jatuh dari atas, melenyapkan langit malam. Dengan sekali lihat, Succubus itu tahu mereka telah kalah, sementara mantra api lain diluncurkan. Tetapi yang jauh lebih lemah, menargetkan seekor kelinci kecil, Harry mengambil makhluk yang jatuh itu. Kecewa karena keterampilan terkuat yang bisa dia gunakan masih terlalu lemah. Dia berpikir tidak ada monster yang layak untuk diuji coba. Tidak menyadari bahwa dia telah membuat mereka ketakutan hingga bersembunyi. Saat dia akhirnya menemukan alasan untuk membuat kekacauan, dia memutuskan untuk menunggu sampai mereka memasuki kerajaan. Saat itulah keributan itu sampai padanya. Dan dia berbalik untuk melihat ledakan dahsyat di dekatnya, ini membuatnya sangat bersemangat. Jadi dia bergegas ke tempat kejadian, kembali ke tempat para petualang berada. Kedua wanita itu terlihat terkena serangan langsung dari mantra api dengan luka bakar di sekujur tubuh mereka. Dorothy berusaha keras untuk bergerak dan mengutuk dirinya sendiri karena kalah dari mereka lagi. Yakin akan kemenangan mereka, saudara-saudara itu memasang senyum licik di wajah mereka. Saat kedua yang lebih muda merayakan mengharapkan hadiah besar, yang tertua menyuruh mereka untuk tidak terburu-buru, tersipu dan terengah-engah. Dia mengatakan dia harus menikmati semuanya terlebih dahulu sebelum mereka melanjutkan penjualan. Dengan dukungan penuh mereka meraih lengan Succubus dan menariknya ke atas. Meninggalkannya tanpa pertahanan tanpa kesempatan untuk diselamatkan, mencoba mengulur waktu untuk kembalinya Harry. Dorothy menyarankan untuk memulai dengan Alice terlebih dahulu. Karena dia juga cantik, mereka dengan rasa ingin tahu melihat ke belakang setelah mendengar ini. Dan melihat wanita konyol itu di tanah, Succubus mengutuknya karena tidak berguna bahkan di saat-saat seperti ini. Akhirnya membiarkan keinginan mereka mengambil alih, Louis menerkamnya, tetapi sebuah suara memerintahkan mereka untuk berhenti. Bola api besar diluncurkan dan mengenai dada petualang itu tepat sasaran. Mengirimnya terbang dengan ledakan api. Yang lebih muda melepaskan Dorothy. Dan bergegas ke sisi saudara mereka yang terluka, bertanya apakah dia baik-baik saja. Mereka menoleh untuk melihat siapapun yang menyergap mereka dengan mantra murahan. Haru menyapa mereka mengakui serangan itu. Dengan senyum yang mengatakan dia masih kecewa dan tidak puas dengan kekuatan mantranya, fokusnya berubah saat seseorang memanggil dari belakang. Dorothy memeluk erat zombie itu, mengatakan dia harus mengalahkan mereka dan membalaskan dendamnya. Dia memprotes pada awalnya tetapi tetap menikmati pelukan lembut itu. Louis memeriksa karakteristik musuh. Dan memberitahu yang lain bahwa dia hanyalah zombie level 5. Terdorong setelah mendengar ini Pete maju dan menyerbu masuk dengan perisai suci yang besar. Harry menyadari bahaya dan mendorong Dorothy menjauh ke tempat yang aman. Petualang itu mengatakan sudah terlambat untuk menyesali memulai perkelahian. Dan membanting perisai itu dengan keras ke punggung zombie itu, matanya terbuka lebar merasakan rasa keakraban yang aneh. Saat itu, seolah-olah bagian dalamnya hancur, kejutan yang bergema menyebar ke seluruh tubuhnya mirip dengan bagaimana dia jatuh sebelumnya.
dia berlutut. Menderita karena kerusakan yang dipantulkan dari serangannya, Haru menghela nafas jengkel mengatakan dia sudah memperingatkan mereka sejak lama. Saat dia mengingatkan mereka tentang kecenderungannya untuk memantulkan serangan fisik. Mereka akhirnya menyadari bahwa dia adalah zombie kecil itu, tanpa seolah-olah dia telah ditipu. Louis menunjuk musuhnya mengatakan dia adalah zombie itu selama ini, puas dengan reaksi bingung itu. Haru tersenyum dan kembali ke bentuk aslinya. Mengejutkan mereka lebih jauh, Cham panik dan bertanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tetapi itu sangat jelas sehingga seharusnya tidak perlu ditanyakan. Bersama-sama keduanya berlari meninggalkan yang termuda mereka yang terluka dan menangis minta tolong, kembali ke wujud manusianya. Zombie itu terkekeh dan menyebut mereka naif. Dalam sekejap dia muncul tepat di sebelah orang-orang yang melarikan diri itu. Mengatakan mereka tidak bisa mengunggulinya dalam bentuk itu. Mereka saling berhadapan untuk sesaat yang menegangkan. Dan setelah dengan cepat menimbang pilihan mereka, kedua bersaudara itu berlutut dan menundukkan kepala memohon agar hidup mereka diampuni. Mereka memohon dengan situasi mereka, mendaftar orang-orang yang perlu mereka nafkahi selama ini, adik laki-laki itu secara tidak sengaja mengungkapkan rahasia yang mengejutkan. Dan meminta maaf kepada yang tertua setelah membeku karena terkejut, Louis menyadari apa yang terjadi dan meraih keras saudaranya meninggalkan zombie itu untuk menonton dengan canggung. Dia menyuruh mereka untuk berhenti dengan rutinitas komedi dan berbagi bahwa dia tidak pernah berniat untuk membunuh mereka. Keduanya berhenti meninju untuk sementara waktu dan mendengarkannya. Yang mengejutkan mereka, Haru mengatakan dia ingin mereka membunuhnya sebagai gantinya sekarang karena efek penyembuhan otomatisnya telah dilawan. Mereka seharusnya bisa mengalahkannya. Saling memandang para petualang mempertimbangkannya sejenak. Dan melompat tinggi dengan senjata mereka untuk mengabulkan permintaan itu, satu menghujani dia dengan hujan api. Sementara yang lain memusatkan kekuatannya ke dalam panah ajaib. Mereka mengenai zombie itu secara langsung mengambil lebih dari setengah kesehatannya dalam satu gerakan hampir terbang kembali. Dia tersenyum karena sudah lama sejak dia terakhir merasakan sakit seperti itu. Dorothy melihatnya menerima serangan dan berteriak. Dari kelihatannya, dia tahu dia mencoba untuk bunuh diri dengan sengaja lagi. Karena dia sama sekali tidak melawan. Cham bilang kali ini mereka mungkin benar-benar bisa menyelesaikan misi. Namun, Louis tiba-tiba jatuh ke tanah, terdiam menakutkan. Luka dari panah fisiknya terpantul dan dia merasakan sakit yang tajam di dadanya. Dengan ini, kakak tertua tumbang, menyisakan anak tengah sebagai orang terakhir yang berdiri. Dia menoleh ke Succubus dengan ekspresi mesum. Mengatakan bahwa menangkapnya semua tergantung padanya sekarang, Haru merengek dan mendesaknya untuk memberikan pukulan terakhir. Namun, pria itu menolak untuk saat ini, bertanya apa terburu-burunya. Membunuh zombie itu akan mudah. Namun, dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang, terutama mengenai Dorothy. Dia bertanya kepada petualang itu tentang niatnya. Namun, ini bahkan bukan pertanyaan lagi. Dia memasang kalung logam di lehernya, mengatakan dia akan mengubahnya menjadi budaknya, seorang Succubus berkualitas tinggi. Seperti dia akan bernilai sekitar 20 manusia normal, terutama bagi para majikan bejat. Meski begitu, dia berterima kasih kepada zombie atas bantuannya. Mereka sudah kehilangan harapan, tetapi dengan menolak untuk bertarung, mereka berhasil pada akhirnya. Dia meyakinkan zombie itu bahwa tidak perlu khawatir. Dan dia akan membunuhnya setelah itu. Namun, sebelum itu, ada hal yang lebih baik untuk dilakukan. Shyamalan berada di dekat Dorothy, mengatakan sudah waktunya untuk memeriksa barang-barangnya. Succubus itu berteriak minta tolong, memohon Haru untuk melompat dan menyelamatkannya. Seperti biasa, saat petualang itu mengulurkan tangan, zombie itu tiba-tiba bangkit dan berdiri di antara mereka, tidak dapat berhenti karena momentum. Tangan Cham yang siap meraih dan meremas sesuatu yang lain. Dia tersedak dan melompat mundur karena terkejut, jijik dengan apa yang baru saja disentuhnya. Dia memarahi Haru karena menghalangi, mengingatkannya bahwa dia meminta untuk mati sejak awal. Berpura-pura karismatik, zombie itu mengatakan wajar bagi monster untuk menipu manusia. Meskipun bertingkah keren, dia gemetar, tidak dapat berdiri tegak karena dia masih terguncang karena diremas. Karena dia tidak ingin menempatkan teman-temannya dalam risiko, dia memutuskan untuk mati dalam situasi yang lebih aman. Xiaomu sangat marah karena diganggu. Sehingga dia mendapatkan kembali kepercayaan diri yang cukup untuk melawan zombie. Dia merapal bola api raksasa dan siap untuk merapal. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, Haru mempersiapkan serangannya sendiri. Petir berkumpul di telapak tangannya dan seolah memanggilnya dari surga. Menembaknya dari langit.
Ledakan itu menghantam langsung, membuat Syam tidak sadarkan diri dan kesetrum. Louis sedang mencuci, hampir tidak mendapatkan kembali kesadarannya. Dan mengutuk monster itu saat dia bertanya-tanya apakah dia ingin bertarung lagi. Kakak tertua mengumpulkan saudara-saudaranya dan membawa mereka semua untuk melarikan diri. Haru yakin bahwa mereka akan menyebabkan masalah lagi cepat atau lambat. Dan ingin menghabisi mereka. Sayangnya, pertarungan itu terlalu membebani tubuhnya dan dia jatuh kembali ke bentuk aslinya. Tidak ada kekuatan maupun MP yang tersisa di dalam dirinya, jadi dia hanya berbaring di sana, benar-benar kelelahan. Dia meminta seseorang untuk membantunya berdiri. Namun, saat menoleh ke para wanita, dia melihat keduanya pingsan karena berbagai alasan. Zombie itu dengan putus asa berteriak minta tolong. Namun, baru setelah Alice yang diracuni oleh tanaman merambat dan terkena bola api bangun, dia diselamatkan. Saudara-saudara itu berlari secepat dan sejauh mungkin. Mereka akhirnya berhenti, yakin bahwa mereka aman. Namun, masih tidak percaya bahwa monster keluar dari ruang bawah tanah, menanyakan kepada yang tertua langkah selanjutnya. Keduanya hanya disuruh menuju ke kota perbatasan untuk saat ini. Sementara yang lain khawatir tentang menyelesaikan misi mereka, dia meyakinkan mereka bahwa itu akan menjadi jalan-jalan di taman. Seperti sekelompok orang bodoh, mereka memutuskan untuk kembali ke metode lama mereka, yaitu merebut gadis-gadis acak di jalanan. Beberapa saat kemudian, Alice mengangkat Haru dari mantelnya. Wajahnya dipenuhi amarah saat dia bertanya mengapa dia tidak melindunginya, tetapi dia berpendapat bahwa dia tidak melihat mantranya. Untuk menenangkan frustrasinya, dia mengeluarkan salep luka bakar dan menyuruhnya untuk mengambilnya sendiri. Dia bergerak maju, menepuk-nepuk tubuhnya dengan mendesak mencari obat seperti yang diperintahkan. Merasa senang, dia bermain-main, menyuruhnya untuk berhati-hati dengan di mana dia menyentuh. Namun, dia hanya memarahinya karena bertindak tidak senonoh. Untungnya, dia akhirnya menemukan salep dan mengoleskannya di luka bakarnya. Dia bersumpah atas keefektifannya, bahkan membual tentang dengan brilian meraciknya sendiri. Saat itu, seseorang menyuruh mereka untuk menunda obrolan sampai mereka mencapai kota. Itu adalah Dorothy yang menyuruh mereka untuk membebaskannya dari kalung dengan rasa malu tertulis di seluruh wajahnya. Alice menertawakan keadaan tak berdaya temannya dan dengan mengejek mengatakan bahwa dia pasti membutuhkan bantuan. Mengambil keuntungan penuh dari kesempatan itu, dia menumpuknya, memintanya untuk memohon. Karena necromancer dikutuk, dia tersinggung dan menyeret Haru pergi, berniat untuk meninggalkan succubus di sana, menggigit bibirnya dan tersipu. Dorothy menggerutu, hampir tidak berhasil mengatakan bahwa dia meminta bantuan. Tidak dapat menatap matanya, dia memohon untuk diselamatkan. Puas dan mendapatkan apa yang diinginkannya, Alice mengabulkan permintaannya dan memerintahkan zombie untuk membantu. Haru dengan cepat mematahkan rantai. Mendapatkan rasa terima kasih iblis itu, dia membiarkan pesonanya bekerja sekali lagi, mengungkapkan betapa tersentuhnya dia karena dia menyelamatkannya sebelumnya, mendekat. Dia mengabaikan teriakan necromancer dan mencium zombie itu di bibir. Dia memberikan kedipan licik setelah mengatakan itu adalah sedikit hadiah untuk sebelumnya. Saat Alice terus memprotes, Dorothy akhirnya mengalihkan perhatiannya padanya, membara dengan amarah pada ingatan akan tingkah lakunya sebelumnya. Ditanya apakah dia bersenang-senang menggoda, dia meminta maaf tanpa pertanyaan sementara gadis kurang ajar itu dihukum karena dosa-dosanya. Sistem muncul untuk Haru. Itu adalah buff keberuntungan yang memberikan buff acak selama 1 jam setelah dekat dengan seorang wanita cantik. Saat dia merengek tentang keterampilan tidak berguna lainnya, succubus memanggilnya setelah selesai dengan cobaan Alice. Keesokan harinya di kota perbatasan. Jalan berliku itu akhirnya berakhir, mereka bertiga jatuh ke tanah, kelelahan setelah perjalanan panjang sebelum mencapai kota. Haru memutuskan bahwa sebaiknya dia mengubah penampilannya sekarang dan mengucapkan mantra transformasinya, sama memukaunya seperti biasanya. Dan Dorothy langsung bergelayutan padanya, memuji penampilannya yang menarik. Karena dia mendekat, buff keberuntungan aktif, memberinya tambahan 100 poin pertahanan. Sebagai catatan akhir dia mengingatkan mereka untuk memanggilnya dengan namanya di kota. Dan bukan zombie kecilnya, mereka akhirnya mencapai gerbang dan disambut oleh antrean panjang. Pemeriksaan di perbatasan tampak cukup ketat, tetapi penyamaran mereka seharusnya cukup untuk melewatinya. Tak lama kemudian mereka dipanggil ke depan untuk diperiksa. Sementara Haru memberikan senyum malu-malu, kedua wanita itu bersembunyi di belakangnya, menunjukkan bahwa mereka tidak terbiasa. Penjaga itu menanyakan tujuan mereka dan diberitahu bahwa mereka hanyalah pedagang yang lewat,
Jika dia membongkar penyamarannya di sana, para wanita akan terseret ke dalam masalah, jadi dia perlu memastikan mereka bisa masuk. Dengan pandangan menyeluruh, pria itu berkata, mereka sepertinya bukan pelaku kejahatan, yang sangat melegakan mereka. Namun dia mencoba melepas jubah Alice. Sambil tersipu saat mencoba melihat lebih dekat, Haru meraih pergelangan tangannya, memintanya untuk tidak melakukan tindakan tidak senonoh karena kedua wanita itu adalah istrinya. Merasa terhina, para pria itu memulai perkelahian, mengatakan bahwa mereka pasti mencari masalah karena menentang mereka seperti itu, mengambil tindakan drastis. Zombie itu memamerkan sihirnya untuk mengancam mereka, berbagi bahwa dia adalah penyihir pertempuran selain menjadi pedagang. Dengan ini mereka dengan enggan membiarkan mereka masuk untuk menghindari masalah. Setelah berjalan beberapa meter, Haru menghela napas lega, senang bahwa mereka benar-benar berhasil melewatinya, yang mengatakan bahwa aneh untuk menemukan pengawasan ketat seperti itu di gerbang. Dan biasanya tidak seperti ini. Namun, alasan pembatasan seperti itu menjadi jelas segera. Di dinding, poster buronan yang tak terhitung jumlahnya ditempel, menyebut Edith sebagai penjahat paling dicari dengan nilai 30.000 koin emas. Mereka berteriak tak percaya, mengatakan itu terlalu terbuka. Ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar melihat penampilan Raja Iblis dan poster buronannya ada di seluruh kota. Identitasnya telah terungkap. Tapi setidaknya dia belum ditangkap. Sebagai satu-satunya yang serius dalam kelompok itu, Dorothy menekankan betapa pentingnya untuk segera menemukannya. Sayangnya, teman-temannya terlalu sibuk berkeliling kota, terpesona oleh berbagai toko. Dengan cepat menghukum keduanya. Dia menyeret kedua teman yang keras kepala itu di depan semua orang, menyuruh mereka untuk fokus, melemparkan mereka ke gang yang gelap. Succubus itu melampiaskan amarahnya dan memerintahkan mereka untuk memikirkan solusi. Karena ini adalah misi pencarian. Alice menjadi percaya diri dan menyuruh mereka untuk menyerahkan semuanya padanya. Ekspresi mereka berubah suram saat dia berbagi rencananya untuk mencari seluruh kota dengan memanggil gerombolan zombie. Mereka mengungkapkan kekecewaan mereka karena mempercayainya sejenak, jadi dia menyuruh mereka untuk mencari tahu sendiri. Karena setiap kota manusia memiliki kedai yang menyimpan informasi, Haru menyarankan untuk memeriksanya terlebih dahulu. Senang dengan ide itu, Dorothy bergelayutan padanya, mengatakan bahwa dia benar-benar yang paling pintar di sana. Dia menciumnya lagi di pipi, kali ini menyebutnya hadiah karena melakukan itu. Kesal, Alice memerintahkan zombienya untuk menyerang Succubus, jadi Haru menembakkan bola api ke kepalanya. Melanjutkan perjalanan mereka memperhatikan orang-orang melihat mereka meskipun mereka menyamar. Kedua wanita itu babak belur akibat perkelahian itu. Tapi rambut Dorothy menjadi sangat keriting karena panas. Jika ini terus berlanjut, identitas mereka akan terungkap bahkan sebelum mereka dapat menemukan Raja Iblis. Meskipun dia ingin diekspos dan dibunuh, melakukannya dengan sembarangan akan membahayakan para wanita. Mereka mendengar bahwa ada kedai dengan papan misi dari guild di dekatnya, jadi mereka memutuskan untuk pergi ke sana untuk saat ini. Dari luar mereka sudah bisa mendengar percakapan tentang Edward yang dikalahkan oleh zombie. Partai Anuma ada di sana berusaha sebaik mungkin untuk meyakinkan para petualang bahwa itu benar, betapapun sulit dipercayainya. Seperti yang mereka tegaskan bahwa mereka melihat petualang top kalah dengan mata kepala mereka sendiri, Haru dan yang lainnya membuka pintu. Dia tidak percaya bahwa mereka akan bertemu dengan mereka dari semua orang, mereka memutuskan untuk pergi setelah tinggal lebih lama. Tetapi pemilik kedai memperhatikan mereka berjalan-jalan, dia memanggil mereka dan mereka bertiga membeku di tempat. Pria itu bertanya apakah mereka ada di sana untuk mengambil misi atau minum-minum. Mengingat keadaannya, lebih baik menghindari perhatian, tetapi Alice mengangkat tangannya, mengatakan bahwa mereka ingin mengumpulkan informasi. Seperti yang dia khawatirkan, musuh lama mereka memperhatikan kehadiran mereka meskipun gagal mengenali mereka untuk saat ini. Jika identitas mereka ditemukan, Haru memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Sambil mengikuti pemilik kedai, para petualang akhirnya menemukan mengapa mereka terlihat familiar. Anuma tidak ragu dan berteriak, memerintahkan mereka untuk segera berhenti. Mengatakan bahwa mereka menyerupai monster dari ruang bawah tanah, dia mengatakan dia merasa curiga pada mereka. Karena mereka belum melihat wujud manusianya, Haru memainkannya dengan berargumen bahwa monster tidak menjelajah ke pemukiman manusia. Pria lain menimpali, mengatakan itu belum tentu demikian, mengingat bagaimana monster tingkat tinggi baru-baru ini muncul di kota. Dan sekarang telah menyebabkan perburuan di seluruh kota, zombie itu menyadari bahwa dia berbicara tentang Edith. Sang master menambahkan dengan mengatakan monster telah datang dengan persiapan. Setelah menghindari manusia selama ratusan tahun. Karena itu,
Mereka menawarkan beberapa ratus koin emas bagi mereka yang bersedia menyelidiki dan tidak mudah tertipu. Anuma berteriak lagi, menyuruh mereka untuk tidak mengubah topik pembicaraan karena mencurigai mereka adalah dua bos level dari ruang bawah tanah. Dia memerintahkan mereka untuk membuka tubuh mereka. Mereka tetap diam dan tidak bergerak, menyadari akibat yang mungkin terjadi. Karena mereka menolak untuk patuh, Anuma melupakan sopan santunnya dan mulai menyerang mereka. Haru bertanya-tanya apakah sudah waktunya untuk turun tangan dan mengambil tindakan. Alice dengan tenang mengulurkan tangan, mengatakan bahwa tidak apa-apa untuk menunjukkan apa yang ada di bawahnya. Kedua wanita itu membuka tubuh mereka, meminta agar mereka berhenti mencari masalah setelah melihat mereka. Semua orang terkesiap, mengatakan pemandangan itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Di bawah tudung itu adalah wajah para wanita. Begitu bengkak dan babak belur akibat perkelahian yang mereka alami sebelumnya. Haru akhirnya menghela napas lega, senang bahwa orang bodoh terkadang berhasil menemukan keberuntungan mereka. Masih memeriksa, Anuma dengan hati-hati bertanya tentang bos mereka. Anggota lain menimpali, mengingat bahwa kedua orang yang mereka cari selalu bersama zombie kurang ajar itu, meskipun terkejut dengan deskripsi yang tidak terduga itu. Haru mengelak dengan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki siapapun yang kurang ajar bersama mereka. Kecewa, kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka. Meminta untuk diinformasikan jika ada petualang kuat yang datang. Sekarang setelah bahaya langsung telah berlalu. Dia berbalik ke pemilik, siap untuk berbicara tentang masalah serius. Dengan senyum, dia bertanya tentang monster yang memasuki kota perbatasan. Dengan wajah bermasalah, pria itu menceritakan kisah monster itu dari 3 hari yang lalu. Mereka berada di kedai. Dan itu sama ramainya seperti biasanya ketika seseorang tiba-tiba masuk, Edith yang jelas-jelas bukan dari sana. Masuk dengan gebrakan, menanyakan tempat paling menarik di kota. Karena ramah, pemilik bertanya apa yang dia maksud dengan menarik. Ingin memberikan rekomendasi terbaik, tidak butuh waktu lama baginya untuk meminta makanan lezat yang kebetulan mereka tawarkan di sana. Karena hidangan mereka terkenal di seluruh kota, dia menjamin bahwa dia akan lebih dari puas. Yakin, Devil Kane dengan senang hati memesan semua yang mereka miliki di kedai. Sambil tersenyum polos. Semua orang terkejut mendengar permintaan yang tidak masuk akal itu. Tetapi yang mengejutkan mereka, dia memakan semuanya dengan bersih, mengambil beberapa gigitan mie lagi. Dia berseru dengan gembira, membenarkan bahwa rasanya memang luar biasa. Setelah gigitan terakhir, dia bersendawa dan menghela napas dengan puas. Pemilik bertanya apakah semuanya sesuai dengan seleranya. Dan dia dengan senang hati memberikan hidangan itu persetujuannya, menambahkan bahwa dia belum pernah merasakan hal seperti itu sebelumnya. Dengan demikian, waktunya untuk melunasi tagihan telah tiba, tetapi dia hanya dengan bodohnya bertanya apa itu tagihan. Keheningan canggung terjadi. Saat pemilik mencoba memahami apa yang dia katakan, Fury mengambil alih dan dia memamerkan otot-ototnya yang sangat besar. Bertanya apakah dia berniat untuk makan dan lari di tempatnya. Orang-orang berbicara, mengingat bagaimana dia pernah menjadi juara lengan emas level 70. Dengan kata lain, dia bukan seseorang yang bisa dengan sembarangan dihina dan ditinggalkan begitu saja. Seorang pria kemudian maju dan memanggil Edith. Jelas tidak melakukan hal yang baik dengan wajah yang hina, dia menawarkan untuk membayar tagihannya jika dia setuju untuk menjadi pelayannya. Karena dia tetap diam, dia menganggapnya sebagai jawaban ya atas tawarannya. Dan mencoba memasang kalung di lehernya. Sayangnya, seluruh lengannya terputus, terpenggal bahkan sebelum dia bisa menyadari apa yang terjadi. Dia berteriak kesakitan dan orang-orang menyaksikan dengan kagum, bahkan tidak melihatnya bergerak untuk menyerang. Pemilik yang bangga kemudian mulai gemetar, sebagian karena takjub dan sebagian karena takut. Tanduk Raja Iblis terungkap dan auranya saja sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati mereka. Dengan kilatan marah di matanya, dia mengatakan bahwa pria itu merusak suasana hatinya yang baik. Bertanya apakah ada tempat lain untuk dikunjungi, pemilik kembali ke dirinya yang lemah lembut dan memberikan beberapa rekomendasi. Dia menggambarkan atraksi di sisi timur dan barat yang sangat menyenangkan bagi Edith. Dengan ini, dia menuju ke tujuan berikutnya dengan orang-orang membersihkan jalannya sepenuhnya, memegang sekantong koin di tangannya. Dia melewati pria yang mengganggunya. Dan melemparkan tas itu ke pelukan pemilik sebagai pembayaran setelah menyelesaikan semuanya. Dia keluar dari pintu dan memberikan senyum terakhir sebelum melambaikan tangan selamat tinggal. Ketika mereka yakin bahwa dia sudah keluar, mereka berteriak dan menyatakan bahwa monster telah memasuki kota.
Mereka memberitahu penguasa tanah yang segera menawarkan hadiah besar untuk pembuangannya. Sayangnya, mereka belum melihat Raja Iblis sejak itu. Dan tidak tahu apakah dia masih di kota. Memahami situasinya dengan baik, Haru bertanya apakah dia bisa membeli salinan peta kota perbatasan. Mereka menyelesaikan transaksi. Dan dia berterima kasih kepada pemilik karena telah membantu mereka dengan informasi. Dorothy menyarankan untuk menuju ke timur untuk mengikuti Raja Iblis. Tetapi dia menyuruhnya untuk memperlambat karena tidak perlu terburu-buru. Pencarian mereka seperti mencari jarum di tumpukan jerami, jadi lebih baik berpisah dan mencari secara terpisah. Meskipun mereka tidak tahu di mana Raja Iblis berada, mereka pasti akan menemukan petunjuk entah bagaimana. Dengan itu diselesaikan, Haru berangkat dan memimpin kelompok itu ke tujuan berikutnya. Seperti seorang pemimpin sejati, dia mengomel pada mereka, mengingatkan keduanya tentang menjaga identitas mereka tetap rahasia dan bekerja sama. Ketiganya pergi ke jalan mereka masing-masing. Dan senyum menyebar di wajah zombie itu. Dia berlenggak-lenggok di sekitar kota seperti orang gila. Senang bahwa dia bebas untuk menjerumuskan dirinya ke dalam bahaya lagi, menyukai gagasan mencari kematian sekali lagi. Dia menuju ke tempat yang telah dia incar. Seperti yang dia pikirkan, tujuan yang sempurna di depannya adalah katedral suci. Pria mayat hidup dengan hati-hati berjalan melalui pintu depan di mana dia mendengar suara seorang wanita berdoa. Di dalam, dia melihat seorang biarawati cantik yang menyambutnya, bertanya apakah dia membutuhkan bantuan ilahi. Berkilauan dengan kemurnian, seorang gadis suci menyambut Haru. Dan bertanya apakah dia bisa membantu anak laki-laki yang hilang itu. Zombie itu terhuyung mundur sambil tersipu, tidak dapat mempercayai betapa cantiknya wanita di depannya. Dia menggelengkan kepalanya keras-keras, mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Sihir suci memiliki efek khusus terhadap mayat hidup. Jadi dimurnikan olehnya pasti bisa menyebabkan kematiannya. Dengan semangat dia mengangkat tangannya sambil berkata akan terus terang dengan permintaannya. Dia dengan jujur bercerita bagaimana dia adalah zombie yang tidak ingin hidup lagi. Dan ingin dimurnikan sampai mati, tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap pernyataan seperti itu, keheningan sang santa memenuhi ruangan. Dia lalu terkikik cerah membuatnya tersipu malu, menyeka air matanya, dia meminta maaf karena apa yang dia katakan terlalu lucu untuk ditanggung. Meskipun dia tumbuh di gereja dan tidak pernah meninggalkan kota, setidaknya dia tahu bahwa monster tidak bisa keluar dari ruang bawah tanah, karena frustrasi dia memutuskan untuk menunjukkan bukti tak terbantahkan secara langsung. Alih-alih, dia menonaktifkan transformasinya dan kembali menjadi zombie, bertanya apakah itu cukup untuk membuatnya mempercayai kata-katanya. Namun, sang gadis hanya tersenyum ramah, tidak memberikan reaksi yang dia harapkan sama sekali. Ketika dia bertanya mengapa dia tidak terkejut sedikit pun, dia meminta maaf karena sejak lahir matanya tidak pernah melihat apapun. Dan bahkan sekarang dia tidak tahu bagaimana penampilannya. Terkejut dengan wahyu mendadak itu, dia meminta maaf atas pertanyaan kasarnya. Tapi dia sudah terbiasa dengan itu. Meskipun dia tidak bisa melihat, dia memiliki wawasan yang memberinya kemampuan untuk melihat jiwa, melihatnya lebih dekat. Dia yakin bahwa tidak ada niat jahat darinya sama sekali. Malu dan tersipu, dia bersikeras bahwa dia adalah monster jahat membuatnya berpikir bahwa dia bercanda lagi. Karena dia masih menolak untuk mempercayai klaimnya, dia menggunakan tindakan yang lebih drastis untuk meyakinkannya. Dalam sekejap dia melesat dan melewatinya. Meskipun dia tidak melihatnya, dia merasa ada sesuatu yang berubah dan mengumpulkan tangannya di dekat kakinya. Sang gadis jatuh ke lantai. Saat zombie licik itu mengangkat sehelai kain putih tinggi-tinggi, setelah mencuri pakaian dalam wanita itu. Dia memakainya di atas kepalanya dengan mengejek, dia mendekat dengan senyum sinis, memprovokasinya untuk bangkit dan memurnikan kejahatan di dalam dirinya. Namun, yang dia lakukan hanyalah menangis dan mempertanyakan pengalaman apa yang bisa membuat anak laki-laki yang baik melakukan hal seperti itu. Sesuai dengan betapa naifnya dia, Santa itu berdoa kepada Tuhannya berharap pakaiannya entah bagaimana menyelamatkan anak laki-laki itu, diminta sekali lagi untuk memurnikannya. Dia berpendapat bahwa dia sebagai kandidat Santa tidak akan pernah menyakiti rakyat kekaisaran, frustrasi di dalam dirinya menumpuk. Dan dia bertanya bagaimana dia bisa membuatnya percaya bahwa dia jahat. Sayangnya baginya dia hanya percaya pada apa yang bisa dia rasakan, memberikan desahan pasrah. Dia mengakui bahwa yang bisa dia lakukan sekarang adalah membiarkannya melihat keadaannya yang sebenarnya, zombie itu berubah kembali menjadi manusia. Membutuhkan bentuk yang lebih nyaman untuk apa yang akan dia lakukan. Menyadari bahwa pakaian itu masih dikenakan di kepalanya, dia dipenuhi dengan penyesalan dengan cepat mengantongi barang itu.
Dia mengulurkan tangan dan meminta untuk melihat tangan sang gadis sejenak. Dia memegang pergelangan tangannya dan menusuk-nusuk mencari titik nadinya. Bingung dia bertanya apa yang dia lakukan tetapi tidak menarik tangannya. Wanita itu disuruh diam untuk saat ini. Saat ini mengobati penyakitnya, bertekad untuk dilihat sebagai monster, dia berangkat untuk menyembuhkan matanya dan memulihkan penglihatannya setidaknya sekali dia melakukannya. Dia seharusnya mempercayainya, dia memintanya untuk tidak membuang waktunya. Tuhan sendirilah yang bisa membawa mukjizat. Namun dia bahkan tidak yakin tentang dewa seperti itu tetapi yakin akan kemampuan seorang penyembuh seperti dirinya. Berdasarkan pemeriksaannya, dia tidak bisa melihat karena dia dilahirkan dengan marin yang tersumbat menekan saraf optiknya. Selama jarum medisnya membersihkan marin itu, penyakit itu harus segera disembuhkan, menyelesaikan, dia dengan percaya diri berbalik. Dan menyuruhnya untuk membuka matanya dan memeriksa penglihatannya. Mengangkat pakaian di kepalanya, sang gadis dengan hati-hati mengintip membuka satu mata pada satu waktu. Yang mengejutkannya, itu bukan lagi asap dan kegelapan. Tetapi gambar buram penyelamatnya, Haru, dia tersenyum padanya mengatakan dia sekarang tahu betapa hebatnya dia sebagai seorang dokter. Namun dia membingungkannya dengan mengatakan itu bukan karena dia seorang dokter. Sang gadis tiba-tiba berpegangan pada kakinya dan bersikeras bahwa dia pasti adalah avatar dewa itu sendiri. Menurut uskup hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan matanya dan namun dia melakukannya dengan sangat mudah, kesalahpahaman itu menimpanya. Dan dia tidak mengerti bagaimana hal-hal bisa sampai pada ini, untuk saat ini dia meminta agar mereka berbicara tentang ketuhanan nanti. Dan menyuruhnya untuk berhenti berpegangan pada kakinya, sepertinya dia belum sepenuhnya memulihkan penglihatannya. Saat dia mengira dia sedang memegang lengannya, saat itu seorang pendeta memasuki gereja dan membuka matanya dengan kaget saat melihat pemandangan di depannya. Pemandangan itu bisa sangat disalahartikan oleh orang lain. Jadi dia berlari keluar dan segera berteriak bahwa seorang preman telah melanggar sang gadis. Mengirim gereja ke dalam kegemparan. Pendeta yang berjalan di atas Haru dan sang gadis bergegas keluar mengumumkan bahwa dia telah menyerangnya. Mendengar ini warga sipil di dekatnya jatuh ke dalam kegemparan total. Marah karena wanita mereka telah dinodai, orang-orang menumpuk lebih banyak lagi mengatakan Santa Suci akan dirusak sampai mati. Karena itu mereka menyerbu gereja bertekad untuk menyelamatkannya dan menghukum pria yang tidak menghormati mereka. Sang gadis menempatkan dirinya di antara Haru dan orang-orang membela dia dan mengatakan itu semua pilihannya. Sementara mereka menolak untuk mempercayainya, zombie itu tersenyum menemukan pertemuan itu menguntungkan dan kesempatan yang sempurna tanpa peringatan apapun dia mengulurkan tangan dan meraih tubuhnya di depan semua orang. Mereka terpana dengan langkah kurang ajarnya tetapi dia hanya menusuk lebih keras mengatakan dia sepenuhnya di bawah kendalinya. Dia bertanya apakah mereka ingin menyelamatkannya. Dan mengatakan mereka harus membunuhnya terlebih dahulu untuk melakukannya. Mengepalkan tinju mereka bersiap untuk melakukan hal itu dipenuhi dengan kemarahan dan jijik terhadap pria yang tidak manusiawi itu. Mereka semua melompat bersama bertekad untuk memberinya pukulan yang pantas. Mereka datang dan dia menyambut mereka dengan tangan terbuka sama sekali tidak melawan meskipun menerima pukulan, goresan, dan pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Dia menikmati rasa sakitnya. Tersenyum saat dia merasa semakin dekat dengan tujuannya setiap detik. Namun sang gadis berteriak memohon agar semua orang berhenti melakukan apa yang mereka lakukan. Dia menarik sebuah lengan, mencoba menarik zombie itu ke tempat aman, menutup matanya dengan sungguh-sungguh. Dia mencoba meyakinkan semua orang bahwa ini hanyalah kesalahpahaman. Sebuah suara di dekatnya memanggil dengan hati-hati. Dan perlahan dia membuka matanya dan terkejut melihat bahwa pria yang dia tarik adalah orang yang berbeda. Bukan penyelamatnya, dia berteriak lagi, mengulangi bahwa dia baik-baik saja dan mereka semua harus berhenti memukuli Haru. Akhirnya yakin karena itu berasal dari sang gadis sendiri. Penduduk kota berhenti dan melepaskannya. Dia kemudian bergegas memeriksa zombie yang terluka yang memar. Tetapi dengan keras mengeluh tentang sedikit kerusakan yang berhasil mereka timbulkan padanya. Senang bahwa dia baik-baik saja, dia bersukacita dan mengatakan kehebatannya tak terbatas. Untuk melindungi kehormatannya, dia bahkan menerima penghinaan dan rasa sakit dari warga sebelumnya, menyamakannya dengan dewa yang berbeda. Orang suci itu menempatkan keilahian dan pengorbanan dirinya di atas alas, dia hanya bisa menatapnya dengan kasihan. Tidak dapat memahami betapa imajinatif dan naifnya dia. Ketika dia bersikeras bahwa dia bukan dewa, bahkan memberikan nama manusia, dia bersikeras bahwa itu pasti penyamarannya. Mempercayai ini dia setuju untuk memanggilnya dengan namanya. Tetapi dengan akhiran suci sebelumnya. Menghela napas pasrah, dia menyuruhnya melakukan apapun yang dia inginkan. Lagi-lagi mengembalikan percakapan ke jalurnya, dia menyuruhnya untuk segera menyucikannya tetapi ditolak sekali lagi. Dia bertanya bagaimana dia bisa berani menerima berkatnya.
Ketika itu akan menjadi tanda tidak hormat yang besar. Dia dengan acuh tak acuh berjanji untuk memaafkannya. Dan memerintahkan sang gadis untuk menyembuhkan Haru. Yakin dia menyatukan tangannya dan berdoa kepada dewa. Memanggil nama pengikut setia mereka. Memutar salib ke arah Haru. Dia meminta kekuatan suci kemurnian. Untuk membersihkan dunia dari semua kekacauan. Dia meringis saat cahaya suci membakar seluruh tubuhnya. Dan dia bisa merasakan jiwanya di ambang penyucian. Dia memanggilnya tetapi dia terlalu sibuk dan puas untuk menyadari bahwa penampilan zombienya meleleh dengan cahaya. Segera setelah penyucian berakhir dan dia kembali ke tanah, dia mungkin bertanya-tanya mengapa dia masih hidup. Sistem menunjukkan pemberitahuan yang mengatakan bahwa bakat rasialnya telah bermutasi karena penyucian. Sekarang ketika diserang oleh serangan ilahi, dia tumbuh lebih kuat dan meningkatkan kesehatannya. Merasa putus asa setelah semakin jauh dari tujuannya, dia berguling-guling sambil mengeluh. Untuk menghiburnya, sang gadis memegang bahunya dan menariknya ke atas. Dia mungkin tidak sepenuhnya memahami apa yang mengganggunya. Tetapi berharap bahwa imannya yang tulus dapat membungkusnya dalam kehangatan saat dia memeluknya dari belakang. Keterampilan warna keberuntungan aktif untuk sementara meningkatkan pertahanannya. Merasa diejek, dia memarahi sistem setelah beberapa saat dia bangkit kembali merasa jauh lebih baik. Dan mengatakan tinggal di sana lebih lama hanya membuang-buang waktu, menatapnya dengan ekspresi bingung. Dia bertanya kemana dia pergi. Dia kehilangan semua petunjuknya dan tidak lagi tahu apakah ada orang di sana yang bisa mengalahkannya. Saat dia berjalan pergi, sang gadis tiba-tiba meninggikan suaranya. Dan bertanya apakah dia mungkin membawanya serta. Dia tumbuh di gereja sejak usia muda. Dan belum pernah melihat dunia di luar temboknya. Sekarang matanya telah sembuh, dia ingin menaruh kepercayaannya padanya dan tetap di sisinya. Dia tersipu menahan tawa. Sementara kata-katanya telah menyentuh hatinya, dia mengatakan kepadanya yang penglihatannya masih belum jelas untuk tidak berbicara dengan Pilar. Berjalan keluar bergandengan tangan, dia bertanya apakah ada orang di kota yang bisa melawannya. Tetapi tidak ada yang akan memiliki kesempatan. Saat itu sebuah suara yang familiar memanggilnya. Alice dan Dorothy datang untuk mengatur ulang dengan bersemangat menyatakan bahwa mereka punya berita. Dua bos lantai datang bergegas saat matahari mulai terbenam dengan mendesak memanggil anggota ketiga mereka. Bersemangat untuk berbagi berita, Alice dengan gembira mulai berbicara tentang sihir. Tetapi Haru dengan cepat menutup mulutnya menyuruhnya untuk segera diam. Dia menunjuk ke orang suci di belakangnya mengatakan dia bisa mendengar mereka dengan jelas, secara singkat menjelaskan situasinya. Dia mengatakan dia adalah anggota gereja yang karena alasan tertentu melekat padanya, mendengar afiliasinya dengan gereja. Dorothy menegang dan bertanya bagaimana mereka saling mengenal. Sementara itu semua adalah jalinan yang kusut. Dia akan memastikan bahwa kehadirannya tidak akan memengaruhi pencarian mereka untuk menemukan Raja Iblis. Namun Succubus berpendapat bahwa mereka adalah musuh yang tangguh dari klan Iblis. Yang akan menjadi risiko besar untuk dimiliki, dia menyarankan untuk memanfaatkan momen itu untuk menyingkirkannya tetapi dia memarahinya karena membuat penilaian yang begitu cepat. Lebih baik untuk menjaga semuanya tetap rendah. Dan memiliki sang gadis bersama mereka akan membantu menjaga semuanya tetap tersembunyi. Lagi pula siapa yang akan pernah berpikir bahwa seorang suci dan iblis bepergian bersama. Akhirnya Alice menimpali mengingatkan mereka bahwa masih ada acara utama. Kedua wanita itu mendapat kabar bahwa rumah lelang melelang seorang gadis iblis besok mengingat keadaannya. Mereka menduga bahwa gadis iblis tidak lain adalah Raja Iblis sendiri, namun mengingat betapa kuatnya dia. Dia merasa skeptis bahwa Edith akan ditangkap, itu mengatakan hal-hal yang berbaris terlalu baik. Jadi mereka harus memeriksa acara itu bahkan jika gagal. Alice kemudian mulai malu-malu jelas bersalah tentang sesuatu. Dan mengatakan ada sesuatu yang lebih, aksi itu juga akan menampilkan wewangian terbaru. Dari kekaisaran serta tas tangan baru, melihat motif sebenarnya mereka, Haru bertanya-tanya mengapa Minato bahkan mengirim mereka bersama dengan ini. Mereka semua setuju untuk pergi ke rumah lelang sesegera mungkin. Dia melihat ke belakang dan berbalik ke sang gadis. Mengundangnya ke petualangan mereka, mereka bergerak maju dalam satu kelompok dan orang-orang kota tidak bisa tidak menatap kombinasi aneh itu. Alih-alih menjaga sikap rendah hati, semakin banyak orang mulai berbicara mempertanyakan mengapa Haru bersama tiga wanita cantik. Untungnya akalnya sekali lagi menang. Dan dia memutuskan untuk memanfaatkan teman-temannya dengan baik. Dia mengumpulkan mereka, merangkul ketiganya dan memeluk mereka erat-erat. Mereka tersipu malu karena tidak menyangka dia akan melakukan sesuatu yang begitu tidak seperti biasanya. Alice menuntut untuk tahu apa yang sedang terjadi. Jadi dia menjelaskan bahwa itu semua demi penyamaran yang lebih baik. Lagi pula, akan sangat buruk jika seseorang yang kuat terlalu kesal. Dan mengajaknya berkelahi,
Dia membual dan meninggikan suaranya bertanya kepada para penonton apakah mereka belum pernah melihat pria tampan sebelumnya. Rencananya berhasil seperti yang diharapkan. Dan orang-orang di sana mulai gatal untuk bertanding dengan zombie sombong itu. Mereka menganggapnya benar-benar konyol, tetapi dia terus memprovokasi mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk bersatu untuk memberi pelajaran kepada pemuda itu. Perkelahian terjadi tetapi berakhir setelah beberapa saat. Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka terus menarik perhatian tetapi sekarang karena alasan yang sama sekali berbeda, Haru dipenuhi dengan robekan dan kotoran. Setelah menyadari bahwa mereka tidak bisa mengalahkannya, penduduk kota mulai melemparkan sampah padanya. Tepat pada saat itu suara Dorothy memanggil mereka mengumumkan bahwa mereka akhirnya tiba. Mendongak, mereka melihat bahwa rumah lelang itu adalah tontonan yang luar biasa untuk dilihat. Itu berdiri sebagai salah satu perusahaan utama di Kekaisaran yang membanggakan konstruksi yang sangat megah. Namun dia menyadari bahwa itu sudah tutup. Padahal hari masih belum gelap, Sang Maiden menjelaskan bahwa itu hanya membuka pintunya sebulan sekali saat lelang dimulai. Haru memutuskan untuk kembali besok karena dia juga perlu menghilangkan semua kotoran dan lumpur di tubuhnya. Ada banyak penginapan di sekitar sana. Jadi mereka seharusnya bisa menemukan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mencium dirinya sendiri dia menggerutu sambil mencari tempat untuk menginap. Mereka memasuki satu penginapan dan bertanya apakah mereka memiliki kamar kosong. Tetapi langsung ditolak. Hal yang sama terjadi untuk tempat kedua. Dan di tempat ketiga mereka ditolak bahkan sebelum dia bisa mengajukan pertanyaan, rupanya semua tempat sudah penuh dipesan. Karena acara bulanan yang diadakan oleh rumah lelang, Haru berlutut bertanya-tanya apakah mereka benar-benar akan berakhir tidur di lantai. Tepat pada saat itu seseorang memanggil mereka, seorang wanita tua dengan lembut bertanya apakah dia bisa membantu mereka dengan sesuatu. Tetapi zombie itu dengan cepat menolaknya. Yang mengejutkannya, dia dengan benar menebak bahwa mereka telah mencoba dan gagal menemukan hotel. Untungnya bibi dari keluarganya memiliki kamar kosong. Dan dapat melayani mereka, bersemangat atas berita itu. Dia bergegas menghampirinya hampir memeluknya saat dia meminta wanita tua itu untuk membawa mereka ke sana bersamanya. Dia memimpin jalan ke penginapan mereka. Dorothy tidak bisa menahan perasaan curiga terhadap senyum wanita itu. Tetapi Haru yakin dia tidak bisa membawa mereka kemanapun. Mereka mencapai hotel cukup cepat dan masuk tanpa masalah. Wanita itu menyerahkan kunci. Dan mengingatkan mereka untuk check out besok siang. Bingung dia menatapnya dan menyuruhnya menunggu. Ada 4 dari mereka di sana tetapi hanya 1 kunci yang diberikan. Karena besok adalah hari tersibuk dalam sebulan, toko itu ramai dengan pengunjung dan ini adalah kamar terakhir yang terbuka. Dia dengan malu-malu menatap ketiga wanita itu ketika ditanya apa yang ingin mereka lakukan. Tidak ada yang tampaknya memiliki masalah dengan tinggal di kamar yang sama. Jantungnya berdetak kencang bertanya-tanya apakah setelah 3 dekade hibernasi keberuntungannya dengan asmara akhirnya terbangun. Dia menyarankan untuk berpelukan tetapi Alice menolaknya mengatakan dia akan tinggal di lantai sendirian. Namun dia membeku saat memasuki ruangan. Dan melihatnya ditutupi dengan renda merah muda, anggur romantis, dan bak mandi air hangat yang sudah disiapkan. Semua terdiam dan dalam keheningan, Haru memecah momen itu berseru tak percaya karena mereka berada di hotel cinta.